Annyeong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahlukum ya ayyuhal ikhwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa cabang dalam ilmu mantik, yaitu takabul dan lafaz kulli. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu takabul. Takabul berasal dari bahasa Arab yang berarti bertolak belakang, perimbangan, atau berlawanan. Nah, menurut ilmu mantik, takabul itu dua lafaz yang tidak mungkin berkumpul pada satu benda dan satu waktu. Nah, salah satu contohnya adalah panjang dan pendek. Nah, panjang dan pendek itu tidak mungkin kan berada dalam satu benda. Contohnya kayu. Kayu itu nggak mungkin panjang dan pendek, pasti salah satunya panjang atau pendek. Jadi, takabul itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada nakidain, yang kedua ada diddain, dan yang ketiga adalah mutadodifain. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis takabul. Yang pertama ada nakidain. Nah, apa sih itu nakidain itu? Nah, nakidain itu dua lafaz yang tidak dapat berkumpul pada satu benda dalam satu waktu dan tidak bisa keduanya itu tidak ada. Jadi antara keduanya itu pasti ada salah satunya. Nah, contohnya itu hidup dan mati. Nah, penjelasannya itu hidup dan mati. Contoh seseorang. Contoh si A. Seseorang itu tidak bisa hidup dan mati. Nah, jadi pasti salah satu doang. Jadi tidak bisa hidup dan mati, tapi pasti hidup atau mati saja. Dan keduanya itu tidak mungkin dua-duanya itu tidak ada, pasti ada kan? Oke, kita sekarang masuk ke dalam jenis takabul yang kedua, yaitu diddain. Jadi apa itu diddain? Diddain itu adalah dua lafaz yang tidak dapat berkumpul pada satu benda dalam satu waktu, tapi keduanya itu bisa tidak ada. Nah, kalau nakidain tadi itu keduanya salah satu antara keduanya itu harus ada, kalau diddain ini bisa dua-duanya tidak ada. Nah, contohnya yaitu duduk dan berdiri. Contoh nih, seseorang si B. Nah, si B ini kan duduk dan berdiri. Jadi itu tidak bisa duduk dan berdiri, tapi bisa duduk saja atau berdiri saja. Nah, tapi keduanya itu bisa tidak ada. Jadi dia tidak duduk dan berdiri, tapi dia mungkin berlari, jongkok, tidur, dan sebagainya. Jadi keduanya ini lafaz duduk dan berdiri ini keduanya bisa tidak ada. Yang terakhir yaitu mutadodifain. Tadi sudah nakidain, diddain, dan mutadodifain. Nah, apa itu mutadodifain itu? Mutadodifain adalah dua lafaz yang apabila disebut salah satunya, maka yang lainnya terbawa dalam akal pikiran. Nah, jadi dia ngikut saja gitu. Contohnya sebab dan musabab. Jadi gini penjelasannya. Kalau kita biasanya menyebut sebab, pasti musabab itu langsung terbawa dalam ingatan. Ada lagi contohnya itu mubtada dan khobar. Kalau ada mubtada pasti ada khobar gitu. Jadi terbawa saja begitu saja dalam ingatan antara dua lafaz itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang 3 jenis takabul. Kemudian ada bentuk-bentuk takabul. Nah, bentuk takabul ini ada 2 macam. Yang pertama, ijab atau mujabah, dan salib atau salibah. Nah, yang kedua adalah ijab atau mujabah saja. Nah, yang pertama itu mujabah dan salibah. Nah, jadi contohnya gini. Barang itu putih dan tidak putih. Jadi salah satunya itu ada yang bentuk salibah atau bentuk negatif, biasanya disebut gitu ya. Jadi ada tambahan tidaknya. Yang pertama putih dan tidak putih gitu. Jadi gitu penjelasannya. Yang kedua, bentuk kedua yaitu ijab atau mujabah saja. Mujabah saja berarti contohnya hidup dan mati. Jadi
hidup dan mati saja, tidak hidup dan tidak hidup. Jadi nggak ada ya. Jadi hidup dan mati saja gitu. Oke, itu tadi penjelasan tentang takobul. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu lafaz kulli. Nah, apa sih itu lafaz kulli? Lafaz kulli adalah suatu lafaz yang mengandung beberapa afrod atau satuan yang banyak. Nah, jadi gini, satu lafaz itu mengandung lafaz-lafaz yang lain atau satuan-satuan yang lain. Nah, contohnya itu seperti burung, bintang, dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, penjelasan dari lafaz kulli itu contohnya dari lafaz rumah. Lafaz rumah itu terdiri dari ruang keluarga, ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, dan lain sebagainya. Nah, jadi lafaz kulli ini sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama dari sisi mafhum dan yang kedua dari sisi masodak. Nah, mafhum itu artinya pengertian dan masodak itu artinya kenyataan. Nah, contoh dari sisi mafhum ini ada seperti ini. Manusia itu dari sisi mafhumnya itu artinya adalah binatang yang berpikir. Nah, kalau sisi masodaknya, manusia itu adalah Umar, Ali, Hasna, atau dan lain-lainnya. Jadi gitu ya penjelasan dari lafaz kulli itu. Jadi bisa sisi masodak dan bisa sisi mafhumnya. Atau bisa juga contoh dari lafaz kulli itu rumah tadi ya. Nah, rumah itu secara mafhumnya adalah tempat berteduh atau tempat berkumpulnya keluarga. Nah, secara sisi masodaknya itu bisa rumah itu terdiri dari kamar mandi, tempat tidur, ruang tamu, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam kulli. Nah, kulli ini memiliki dua macam. Yang pertama adalah zatiyah dan yang kedua adalah irdiyah. Nah, zatiyah dan irdiyah ini nanti terbagi menjadi beberapa bab ya. Zatiyah itu terbagi atas jins, nau, dan fasal. Itu akan dijelaskan pemateri yang lain. Dan irdiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khosah dan ammah. Oke, kita akan menjelaskan tentang dua macam kulli itu, yaitu kulli zati dan kulli irdi. Nah, kulli zati itu adalah kulli yang tidak keluar dari mahiyah atau hakikat sesuatu karena merupakan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Contohnya adalah lafaz manusia. Nah, hakikat manusia ini adalah hewan yang berpikir. Jadi itu tidak keluar dari hakikat manusia itu. Nah, yang kedua adalah kulli irdi. Nah, kulli irdi ini adalah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu. Contohnya tertawa. Nah, contohnya tertawa itu adalah nisbah kepada hakikat manusia. Jadi itu di luar dari hakikat sesuatu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari takobul dan lafaz kulli. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk Hasna. Di sini saya ingin bertanya, Hasna. Tadi kan contoh takobul adalah hidup dan mati kan. Nah, terus bagaimana dengan antara hidup dan mati? Apakah itu termasuk takobul juga? Tolong dijelaskan, Hasna. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini untuk Hasna Fatinabila ya. Berdasarkan tadi yang telah Hasna jelaskan, saya ingin bertanya, jadi apa sih yang dimaksud zati sama irdi itu? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu dari Syifa Aulia Zahra. Jadi penjelasan dari takobul itu kan dua lafaz yang tidak bisa berkumpul pada satu benda dalam satu waktu. Nah, kenapa kok ada kata-kata antara hidup dan mati gitu? Kan harusnya
hidup dan mati saja. Kenapa kok itu antara hidup dan mati? Nah, oke. Saya akan coba jawab ya. Jadi gini, antara hidup dan mati itu merupakan sebuah perumpamaan atas seberat-beratnya siksaan. Jadi karena seberat-beratnya siksaan itu, dia tidak bisa merasakan hidup dan mati. Jadi dia sebenarnya hidup tapi mati gitu. Itu yang bisa saya jawab. Jika ada yang kurang mohon dibenarkan ya, atau teman-teman yang lain bisa menambahkan di bawah. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Dina Al-Fajri. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan irzi dan zati? Nah, jadi dalam pembahasan lafaz kuli tadi, ada kuli irzi dan kuli zati. Nah, apa sih maksud keduanya itu? Nah, yang pertama ada kuli zati atau zati. Nah, zati itu adalah lafaz yang bermakna zat atau benda. Nah, contohnya itu ada manusia, rumah, dan sebagainya. Jadi itu zatnya gitu ya, atau bendanya. Kalau irdi itu yaitu lafaz abstrak yang menyifati zat tadi atau zati tadi. Nah, contohnya itu seperti panjang, jelek, besar, atau dan sebagainya. Jadi itu merupakan kata-kata sifat dari zat tadi. Itu jadi zati itu adalah bendanya, kalau irdi itu sifatnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.